Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadikas sholihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemarin kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad membaca mukadimahnya Neng. Ya. Sebelumnya kita membahas sejarah singkat tentang ilmu balaghah, sejarah penulisannya, bahwa kita ulangi sedikit bahwa ilmu balaghah itu pada abad pertama, abad kedua belum ada, belum belum ada kitabnya tersendiri. Pembahasan ilmu balaghah masih tercacar atau tercecer begitu ya, terpisah-pisah dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab sastra, dalam syair, ya sastra, kitab-kitab sastra, buku-buku sastra baik syair ataupun nasr. Kemudian setelah itu pada akhir abad ketiga kalau tidak salah, baru muncullah yang ulama cendekiawan yang bernama Al-Mu'taz. Al-Mu'tazi. Abdullah ibn Mu'taz. Abdullah ibn Mu'taz. Iya, maaf. Ayahnya yang nama Abdullah ibn Mu'taz. Dalam kitab Al-Badi ini beliau hanya menyebutkan tentang ilmu badi sebenarnya. Dan sedikit ilmu bayan, sedikit tentang ilmu bayan seperti isti'arah dan semacamnya beliau juga menjelaskan di dalam kitab beliau itu. Sehingga kitab beliau pun belum sempurna pembahasan ilmu balaghahnya. Setelah itu muncullah Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau salah satu ulama Syafi'iyah pada masa itu, awal abad keempat. Beliau mengarang kitab yang bernama Miftahul Ulumil Arabiyyah. Miftahul Ulumil Arabiyyah. Bukan Miftah. Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah. Dua ilmu ini. Salah satunya menerangkan tentang ilmu ma'ani dan salah satunya menerangkan tentang ilmu bayan. Sehingga dengan tiga kitab ini sempurnalah ilmu balaghah. Kemudian meskipun dengan tiga kitab ini sudah sempurna, akan tetapi pembahasannya itu belum serapih kitab-kitab sekarang. Datanglah yang merapihkannya, yaitu Imam As-Sakaki. Imam As-Sakaki merapihkan kembali pembahasan ilmu balaghah dari tiga kitab tersebut. Juga beliau referensinya bukan hanya Dalailul I'jaz, Asrarul Balaghah, bukan hanya itu. Referensinya adalah kitab Al-Kasyaf karya Imam Az-Zamakhsyari. Referensinya kitab tafsir Al-Kasyaf. Beliau merapihkan dan diberi nama kitabnya dengan nama Miftahul Ulumil Arabiyyah. Kemudian dari kitab inilah para ulama mengikuti tata cara penulisan kitab ilmu balaghah. Semua kitab balaghah yang ada sampai hari ini, setelah zaman itu, setelah adanya kitab Miftahul Ulum, semua mengikuti bentuk dan penertiban Imam As-Sakaki dalam kitab Miftahul Ulum. Kemudian datang lagi Imam Al-Qazwini yang meringkas
meringkas kitab Miftahul Ulum. Nah, dan ringkasannya inilah ringkasan yang beliau meringkas dengan begitu indah, tanpa meringkas tapi tanpa menghilangkan pembahasan-pembahasan yang penting. Benar-benar ringkasan yang sangat bagus, sehingga bahkan kitab talkhisnya Imam Al-Qazwini lebih masyhur bahkan dibanding asalnya, dibanding Miftahul Ulum. Nah, kemudian banyak sekali kitab syarah-syarah Talkhisul Miftah, di antaranya syarah yang masyhur adalah Syarah Mukhtasar karangan Imam Taftazani, kemudian Mutawwalnya juga karangan Imam At-Taftazani. Nah, semua kitab ilmu balaghah mengikuti kitab Al-Miftah, mengikuti Talkhisul Miftah, mengikuti syarah-syarah dari karya Imam At-Taftazani. Begitu juga Uqudul Juman karangan Imam Suyuti, itu ringkasan dari Talkhisul Miftah dan syarahnya. Ya, kemudian kemarin saya singgung juga bahwa para ulama yang menulis kitab ilmu balaghah, dari mulai tadi At-Taftazani, kemudian Al-Qazwini, As-Sakaki, itu semua mereka adalah ulama yang mendalami bukan hanya ilmu balaghah, tapi mereka mendalami ilmu akliyat, ilmu mantik dan semacamnya, sehingga di dalam kitab-kitab mereka banyak kita temukan istilah-istilah mantik yang tentu tanpa memahaminya kita tidak akan pula memahami ilmu balaghah dengan benar. Jadi ilmu balaghah ini perlu sekali sebenarnya untuk mendalami ilmu mantik. Bukan hanya ilmu balaghah, semua ilmu apapun. Kemudian kemarin kita bahas bahwa muqaddimahnya ya. Kita bahas muqaddimah yang begitu indah. Di dalam muqaddimah kita lihat alhamdulillahilladzi qasurat ibaratul bulagha anil ihatati bi ma'ani ayatih wa ajazat al-sunul fusaha an bayani bada'i masnu'atih. Di dalam muqaddimah ini musannif menyinggung tentang balaghah, tentang fasahah, tentang masalah-masalah ilmu balaghah, itnab, ijaz dan semacamnya. Ini dinamakan oleh para ulama dengan dinamakan apa oleh para ulama namanya? Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Ya. Imam Jurjani mendefinisikan bara'atul istihlal adalah kaunu ibtida'il kalam muwafiqan lil maqsud. Kemudian musannif yang ingin singgung sedikit bahwa kitab ini Durusul Balaghah mengikuti penertiban kitab Talkhisul Miftah. Mengikuti penertiban kitab Talkhisul Miftah. Hanya saja bedanya satu. Bedanya ketika membahas ilmu ma'ani. Ketika membahas ilmu ma'ani dalam Talkhisul Miftah, Imam Al-Qazwini itu membahas ilmu ma'ani seperti ini. Beliau menjelaskan bahwa jumlah itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih, musnad dan musnad ilaih, dan muta'allaqatul musnad. Ya. Jadi musnad dan musnad ilaih dan muta'allaqatul musnad. Nah, kemudian setelah membahas tadi musnad, musnad ilaih, muta'allaqatul musnad, baru beliau membahas musnad ini kalau takdim bagaimana, ta'rif, takhir bagaimana, tangkir bagaimana, ma'rifat, ta'rif bagaimana.
Dzikr bagaimana, kalau disebutkan bagaimana, kalau dibuang bagaimana, cocoknya untuk seperti apa. Nah, akan tetapi di dalam kitab ini enggak, berbeda. Beliau tidak menjelaskan musnad ilaih, muta'allaqatul musnad, enggak. Beliau menjelaskan langsung kepada bagaimana babut takdim wa ta'khir. Di dalam bab takdim wa ta'khir beliau menjelaskan dengan contoh-contohnya. Kalau contoh musnad bagaimana? Kalau contoh musnad ilaih bagaimana? Kalau contoh muta'allaqatul musnad dan semacamnya seperti itu. Jadi yang dibahas adalah awaridnya. Awarid atau ahwal yang menempel pada musnad atau menempel pada musnad ilaih atau yang menempel pada muta'allaqatul musnad. Itu yang membedakannya. Sedangkan Imam Al-Qazwini beliau menjelaskan tentang musnad dulu, musnad ilaih, kemudian muta'allaqatul musnad, baru satu-satu ketika membahas musnad membahas awarid atau ahwal yang menempel pada musnad, ahwal-ahwal yang menempel pada musnad ilaih, ahwal-ahwal yang menempel pada muta'allaqatul musnad. Nah, akan tetapi di kitab ini enggak. Beliau langsung menjelaskan tentang ahwal tersebut tanpa mengurutkan dari musnad ilaih dan muta'allaqatul musnad. Beliau menjelaskan takdim wa ta'khir. Kemudian tanpa beliau jelaskan bagaimana kalau musnad, bagaimana kalau musnad ilaih, bagaimana kalau muta'allaqatul musnad. Itu singkatnya. Kemudian di dalam muqaddimah yang kemarin kita singgung bahwa musannif ini di dalam kitabnya beliau juga menghindari pembahasan yang rumit. Pembahasan yang rumit dengan cara beliau ingin supaya murid ini tidak sibuk dengan tidak sibuk untuk menyelesaikan hal yang rumit, meringkas hal yang terlalu panjang atau menyempurnakan yang pendek. Akan tetapi kemarin singgung bahwa 3 hal ini, menyelesaikan perkara yang rumit, meringkas perkara yang terlalu panjang, dan menyempurnakan yang singkat, ini adalah 3 hal yang mencetak para ulama sebenarnya. Tapi alasan musannif untuk menghindari hal-hal tersebut, 3 hal tersebut memang diterima karena kitab ini tujuannya adalah untuk mengenalkan santri, mengenalkan para pembelajar ilmu balaghah tentang ilmu balaghah, supaya kenal saja dulu apa itu pembahasan ilmu balaghah. Baik, mungkin itu saja ringkasan dari apa yang kita bahas di muqaddimah. Kita mulai lanjut ke muqaddimatu ilmu balaghah, muqaddimah dari ilmu balaghah. Muqaddimatul kitab sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke muqaddimah ilmu balaghah. Bismillah, yang baca. Muqaddimatun fil fasahati wal balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fil fasahati wal balaghah, pendahuluan dalam fasahah dan balaghah. Al fasahatu, adapun fasahah, fil lughati, dalam bahasa, tunbiu, menjelaskan, anil bayani, penjelasan, wa zuhuri, dan terang, dan penjelasan dan jelas. Yuqalu, dikatakan, afsahas sabiyu, lafaz afsahas sabiyu fi mantiqihi, lafaz afsahas sabiyu fi mantiqihi. Afsaha, telah jelas, asabiyu, sobi, fi mantiqihi, dalam ucapannya. Idza bana, apabila telah tampak, wa zahara kalamuhu, dan jelas ucapannya, sobi, wa taqa'u, dan jatuh. Jadi al-fasahah, fasahah secara bahasa adalah al-bayan wa zuhur. Secara bahasa ada maknanya adalah al-bayan wa zuhur. Afsahas sabi, afsahas subuhu, telah nampak. Afsahas subuhu ay dhahara subh.
dan semacamnya. Jadi al-fasahah ini al-bayan wa zuhur. Bukan hanya bayanul lisan atau zuhurul lisan, tapi bayan wa zuhur mutlak. Ya. Dan di sini musannif mencontohkan dengan afsahas sabiyyu fi mantiqihi idza bana wa dhahara kalam. Ya, lanjut ya. Wa taqa'u fil istilah dan al-fasahah secara istilah wasfan adalah suatu sifat fil kalimati untuk kalimah wal kalami dan kalam wal mutakallimi dan mutakallim. Jadi adapun secara istilah, apa sih istilah itu? Apa itu istilah menurutnya? Istilah itu kata yang dipakai banyak manusia untuk menamai suatu hal. Bisa betul, banyak manusia, itu dia. Istilah artinya adalah kesepakatan. Ya. Istilah artinya adalah kesepakatan. Maksudnya apa? Apa kaitannya dengan kesepakatan? Artinya adalah apabila suatu kalimat sudah disepakati suatu kalimat ini untuk makna-makna tertentu. Nah, maka apabila kalimat tersebut memiliki makna yang disepakati, dia memiliki makna secara bahasa. Sudah jelas makna secara bahasa itu di kitab lughah. Nah, sekarang ini yang disepakati oleh ulama balaghah, fasahah itu apa? Nah, jadi para ulama balaghah ketika menyebutkan fasahah, maka maknanya ini. Dan dia maknanya adalah fasahah adalah sifat bagi kalimat kalam dan mutakallim. Bagi kalimat tertentu, kalam tertentu dan mutakallim tertentu. Apa itu? Nah, lanjut. Al-awalu yang pertama, fafasahatul kalimati, maka fasahahnya kalimat, salamatuha adalah selamatnya kalimat, mintana furil hurufi dari berjauhannya huruf-huruf, wa mukhalafatil qiyasi dan menyelisihi kias, wal gharabati dan asingnya kalimat. Fatana furul hurufi, maka adapun tanafurul huruf, wasfun adalah sifat fil kalimati dalam kalimat, yujibu yang mewajibkan, fiqolaha beratnya kalimat, ala lisan atas lisan. Wa usron nutki biha dan sulitnya mengucapkan kalimat. Nah, fasahatul kalimah itu maknanya adalah selamatnya kalimat dari 3 hal, yaitu tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas dan gharabah. Apa itu tanafurul huruf? Nah, sekarang baru menjelaskan tentang definisi dari fasahatul kalimah itu. Tanafurul huruf apa? Mukhalafatul qiyas apa? Gharabah apa? Tanafurul huruf ialah wasfun fil kalimah, tadi dijelaskan suatu sifat yang membuat sulitnya membaca kalimat tersebut. Seperti contoh nahwu, lanjutnya. Nahwu adzosh, seperti lafaz adzosh, lil maudi'il khashini, untuk makna tempat yang kasar. Wal hu dan bukan adzoshnya, adzish. Nahwu adzish seperti lafaz adzish, lil maudi'il khashini, untuk tempat yang kasar. Wal hu dan lafaz hu linabatin, untuk tumbuhan, tara'ahul ibilu, yang unta-unta memakannya. Wan nuqahu dan an-nuqah, lil ma'i, untuk air, al-azbi, yang menyegarkan, as-sofi, yang jernih. Wal mustashzir dan lafaz mustashzir, lil maftuli, untuk yang terpelir. Ya, untuk yang terpelir. Nah, 4 kalimat ini, adzish,
Ini kalimat yang sulit dibaca, dan seperti hu, kemudian an-nuqah, kemudian al-mustashzir. Begitu juga 4 kalimat ini, 4 kalimat yang sulit dibaca. Apa sebenarnya penyebab sulitnya dibaca? Penyebabnya adalah karena makhraj hurufnya atau tempat keluar huruf-hurufnya itu berdekatan, ataupun sifat hurufnya bertentangan, seperti adhish, dha, dan shin. Ini sifat hurufnya bertentangan ya, karena dha ini tebal, shin itu tipis, kemudian dha itu itbaq, shin itu istifal dan semacam. Begitu juga hu. Ini hu karena berdekatan, ha dan ain, kemudian kho dan ain, semuanya adalah huruf-huruf halq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ha dari tenggorokan, ain dari tenggorokan, begitu juga kho dan ain. Jadi hu sulit untuk membacanya. Begitu juga an-nuqah. Di sini kalimat qaf, kemudian setelahnya kalimat kho. Ini kalimat yang berdekatan makhrajnya. Qaf di pangkal lidah, kemudian kho di ujung tenggorokan yang berdekatan dengan qaf. Mustashzir. Nah, ini begitu juga sama. Sya dan zai sulit. Al-mustashzir. Kita membacanya pun harus dengan pelan-pelan. Ya, karena itu fasahah ini kita menjelaskan tentang bahwa ilmu balaghah ini, sebelum kita membahas ilmu balaghah, kita seyogianya harus sudah tahu dulu tentang makharijul huruf. Karena itu kalau kita membahas ini di kuliah di Al-Azhar itu, di dalam fakultas bahasa itu ada pelajaran tersendiri, yaitu ilmu aswat, ilmu tentang suara, yang nanti mempelajari tentang makharijul huruf dan semacamnya. Karena ini perlu. Tanpa mengenal makharijul huruf, kita tidak dapat kefasihan tersebut. Ya, lanjut dulu nih. Wa mukhalafatul qiyas. Jadi tanafurul huruf, untuk selamat dari tanafur, kita harus tahu tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Wa mukhalafatul qiyas. Lanjut. Mukhalafatul qiyas, adapun mukhalafatul qiyas, kaunul kalimati adalah adanya kalimat ghairu jariyatin tidak sesuai alal qanunis sorfi, atas undang-undang ilmu sorof. Kajam aibuqin, seperti jam'anya lafaz bu, ala buqatin, atas lafaz buqatin. Fi qaulil mutanabbi, dalam ucapannya penyair mutanabbi. Lanjut baca syairnya. Boleh. Fa iyyaku ba'dun nasi, maka apabila adanya sebagian manusia, saifan adalah pedang, lidaulatin untuk negara, fafin nasi, maka ada di antara manusia, buqatun yang berupa gendang, laha bagi daulah, watobul dan seruling. Tobul seluring. Bukot apa bukot artinya? Bukot. Oh. Bukot trompet. Bukot trompet. Tubul. Tobul gendang. Gendang. Ya, gendang. Ya. Yang kedua adalah kalimat supaya fasih harus terbebas dari mukhalafatul qiyas. Apa itu mukhalafatul qiyas? Mukhalafatul qiyas ialah adanya kalimat tidak sesuai dengan undang-undang ilmu sorof. Ya. Seperti contoh kalimat buk,
ala buqat fi qaulil mutanabbi, seperti jamak buk. Jadi kalimat buk dijamakkan menjadi buqat. Ini kan menyelisihi kaidah shorof. Kaidahnya adalah apa dulu Neng pernah Abwa. jelaskan? Apa awazan jamak taksir lil qillah apa? Hmm, jamak taksir lil qillah Hmm. tidak tercatat. Hmm. Apa ya? Af'ilatun af'ulu summa fi'lah. Af'ilatun af'ulun Af'ilatun summa fi'lah. dalam alfiyah af'ilatun af'ulu summa fi'lah. Allah alam, lupa. Wa samatu af'alun jumu'u qillah. Af'ilatun af'ulu af'ilatun satu, af'ulun thumma fi'lah, samatu af'alun jumu'ul qillah. Jadi ada 4, af'ilatun af'ulun thumma fi'lah, samatu af'alun af'al yang terakhir, af'alun jumu'ul qillah. Nah, harusnya buk jamannya adalah abwaq. Seperti dalam kalimat mutanabi, yaitu syair mutanabi. Imam Mutanabi ini sering sekali memuji khalifah, dan yang sering dipujinya adalah Saifud Daulah. Khalifah yang bernama Saifud Daulah. Beliau mengatakan fa'iyyaku ba'dun nasi saifan lidaulah. Jadi ada seorang raja namanya adalah Saifud Daulah. Fa'iyyaku ba'dun nasi saifan lidaulatin, fa'iyyaku apabila sebagian manusia dia adalah pedang bagi negara, maksudnya penjaga negara, pengawas negara. Fafin nasi, akan tetapi dalam orang-orang, kalau raja yang lain maksudnya, raja-raja yang lain itu hanya buqatun laha watubul, hanya trompet-trompet atau gendang, hanya gerendang, hanya bersuara saja tapi tanpa ada tindakan. Ini memuji seorang raja yang bernama Saifud Daulah, tapi tanpa bermaksud menyebutkan namanya. Tanpa menyebutkan namanya, akan tetapi semua difahami bahwa itu memuji raja yang bernama Saifan Lidaulah. Dulu pernah jelaskan panjang lebar tentang ini sedikit. Kita lanjut saja nih. Idil qiyasu fi jam'ihi lil qillah. Idil qiyasu fi jam'ihi lil qillah. Karena kias dalam jamaknya buk, lil qillah untuk makna qillah, abwaq adalah lafaz abwaq. Wa kamau dadatin fi qaulihi, dan seperti lafaz maudadah dalam ucapannya penyair mutanabi juga, inna baniya, sesungguhnya anak-anakku, lali amun sungguh hina, Keji, lali amun sungguh keji, zahadahu tidak membutuhkan ayahnya, malia fi sudurihim, tidak ada aku di dalam dada-dada, tidak ada bagiku dalam dada-dada anak-anakku, min maudadatin, rasa cinta. Wal qiyasu adapun qiyas, mawaddatun adalah lafaz mawaddah bil idghami, dengan idgham. Adapun kiasnya aslinya adalah mawaddah, bukan maudadah, dengan cara diidghamkan dalnya. Ya, dulu jelaskan bahwa mukhalafatul qiyas kalau di sini adalah kaunul kalimah ghairu jariyatin 'alal qanuni sorfi. Kalimat itu sesuai dengan undang-undang atau kaidah ilmu shorof. Sesuai dengan kaidah ilmu shorof. Sebenarnya kalimat ilmu shorof Qanuni sorfi.
kalimat alal qanuni sorfi ini, sebenarnya ada kalimat-kalimat yang dia fasih tapi tidak sesuai dengan Undang-undang sorof. kaidah atau undang-undang ilmu sorof. Seperti contoh tibyan gitu kan ya. Ya. Tibyan, karena kan harusnya yang mengikuti wazan taf'al itu dengan menfathahkan taknya, bukan dikasrohkan, bukan tibyan atau tilko. Dua hal ini, tibyan dan tilko, harusnya tabian atau talko. Tapi di Al-Quran sendiri dengan kalimat dengan dikasrohkan taknya, dan ini fasih. Maka sebenarnya mukhalafatul qiyas adalah harusnya mukhalafatul wad'il arabi. Ya. Bahkan berselisih dengan ketentuan bahasa Arab. Karena ada kalimat-kalimat yang dia fasih, secara sama'i dia fasih meskipun dia tidak sesuai dengan kaidahnya. Ya. Karena ada kalimat-kalimat seperti itu. Jadi lebih tepatnya adalah mukhalafatul wad'il arabi, berselisih dengan ketentuan bahasa Arab, itu intinya. Dan untuk mengetahui itu kita perlu kedalaman menyelami kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, Mu'jam, Faharis dan semacam yang seperti itu perlu kita selami untuk mengetahui mana kalimat yang sesuai. Begitu juga perlu kita menyelami ilmu sorof. Ya. Ilmu sorof dan kamus-kamus bahasa Arab. Kemudian dulu pernah jelaskan kalimat buk. Buk ini sebenarnya bukan kalimat Arabi. Oh ya. Ya, dulu pernah jelaskan kalimat buk ini sebenarnya bukan kalimat Arab. Sehingga sebenarnya ada sebagian para ulama yang mereka berpendapat boleh kalau kalimat itu bukan kalimat Arab, boleh dia dijamakkan menjadi jamak muannats salim. Buk jadi bukot. Istobel jadi istoblat. Kalimat-kalimat yang asalnya bukan kalimat bahasa Arab boleh dijamakkan, bukan boleh, bahkan jamaknya memang jamak muannats salim. Sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Jadi di dalam syair ataupun perkataan mutanabbi ini sendiri ada kontroversi. Ada yang menyebutkan ini tidak salah perkataan mutanabbi, karena mutanabbi ini meskipun beliau adalah penyair yang luar biasa ulung dalam syair-syairnya. Itu mungkin kita lanjut nih sedikit lagi. Dan wal ghorabah. Adapun ghorabah, kaunul kalimati adalah adanya kalimat ghairu dhahiratil makna, tidak nampak maknanya. Nahwu taka ka'a, seperti lafaz taka ka'a, bima anajtama'a, seperti lafaz bima anajtama'a dengan makna ijtama'a. Wa frongko'a, dan lafaz ifrongko'a bima anang sorofa, dengan makna ing sorofa. Wat lakhomma, dan lafaz itlakhomma bima anashtadda, dengan makna ishtadda. Nah, 3 kalimat ini taka ka, ifrongko, itlakhomma memiliki makna yang kalimatnya tidak jelas maknanya. Nah, kejelasan dan ketidakjelasan ini menurut orang Arab, bukan menurut kita. Kalau menurut kita semua nanti yang nggak kita kenal maknanya Jelas kita anggap gharib nantinya. Ya. Tapi tidak. Tapi maksudnya adalah kalimat-kalimat yang gharib yang memang jarang dipakai oleh orang-orang Arab. Dan itu perlu kita penguasaan terhadap sastra. Perlu kita membaca teks-teks sastra, teks-teks surat-surat, mungkin surat-surat orang Arab yang
diabadikan, surat-surat Nabi, surat-surat para sahabat, surat-surat para khulafa yang diabadikan sampai sekarang. Itu kan banyak seperti itu, syair-syair. Kita akan mengetahui, oh, kalimat apa sih yang sering dipakai oleh mereka. Dan sebenarnya kalimat apa yang tidak sering dipakai melalui itu, melalui kita menelaahi kalam-kalam orang Arab. Wal ghorabatu kaunul kalimati ghairu dhahiratil mana. Jadi kalimat itu bisa fasih dengan diantaranya dia harus selamat dari ghorabah, yaitu kalimatnya sendiri harus jelas maknanya. Harus jelas maknanya. Mungkin sampai sini dulu Neng lah. Ya. Ya. Boleh ditambah kesimpulan Akarim pelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah di sini kita masuk kepada muqaddimah ilmu balaghah. Pendahuluan sebelum ilmu balaghah. Di dalam pendahuluan ini para ulama menjelaskan tentang fasahah. Karena suatu kalimat, seorang mutakalim tidak akan sampai kepada balaghah tanpa adanya kefasihan kalimatnya, kefasihan kalamnya, dan dia sendiri memiliki malakah atau memiliki kemampuan untuk berbicara dengan kalam yang fasih. Tanpa dia fasih dahulu, dia tidak mungkin menjadi baligh. Karena itu para ulama balaghah menjelaskan apa itu fasahah. Menjelaskan itu apa itu fasahatul kalimah, apa itu fasahatul kalam, nanti kita pelajari juga, dan apa itu fasahatul mutakalim. Mungkin seperti itu. Sampai sini kita juga baru menjelaskan tentang fasahatul kalimah. Intinya fasahatul kalimah adalah selamatnya kalimat dari tanafurul huruf, mukhalafatul qiyas, dan ghorabah. Oh iya, tadi ketika menjelaskan tentang mukhalafatul qiyas, sebaiknya adalah mukhalafatul wad'il arabi. Sebaiknya seperti itu. Tapi untuk pemula mungkin mereka tidak akan mengerti maksud dari mukhalafatul wad'il arabi. Untuk pemula mereka mungkin tidak akan mengerti apa maksudnya. Mereka lebih mengerti kalau disebutkan mukhalafatul qiyas. Mungkin karena itulah para musannif di sini mendefinisikannya dengan mukhalafatul qiyas, bukan mukhalafatul wad'il arabi. Begitu mungkin. Ya. Sampai sini mungkin ya. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada. Ya. Ditutup. Itu. Ini.